Alhamdulillah. Baiklah, kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelumnya, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Ada yang masih ingin materi pembelajaran sebelum? Saya, Bu. Ya, silakan. Mengenai cerpen adalah sebuah karya sastra yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh. Secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir permasalahan yang dialami oleh satu tokoh. Ya, bagus. Ada yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Cerpen adalah cerita pendek yang dibaca sekali duduk. Ya, bagus. Saudara, berikan Ibu sangat tenang karena kalian masih mengingat materi pembelajaran lagi. Baiklah, kita akan lanjutkan materi masih terkait dengan teks cerpen. Nah, adapun materi kita pada hari ini yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen. Baiklah, kita masuk pada materi. Adapun kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerita pendek yang dibaca. Ya, kemudian indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama adalah menemukan nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam cerpen. Kemudian yang kedua, menunjukkan nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam cerpen. Ya, selanjutnya tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah melalui kegiatan mengamati video pembacaan cerpen, peserta didik dapat menemukan nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam cerpen dengan cepat. Ya, kemudian yang kedua, melalui kegiatan mengamati video pembacaan cerpen, peserta didik dapat menunjukkan nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam cerpen dengan cepat. Ya, selanjutnya kita akan masuk pada materi ya. Apa itu cerpen? Nah, cerpen adalah salah satu karya sastra yang memisahkan pada satu tokoh dalam satu buah diri. Kemudian karya sastra ini bersifat fiktif dan permasalahan yang dialami tokoh disajikan secara nyata, mulai dari pengenalan sampai adalah akhir permasalahan. Ya, bagus. Ya, kemudian struktur teks cerpen. Ada beberapa struktur teks cerpen. Yang pertama adalah abstrak. Apa itu abstrak? Abstrak itu merupakan sebuah pemaparan awal dari cerita yang akan disampaikan. Ya. Jadi merupakan pelengkap. Jadi ini abstrak bersifat fleksibel. Bisa ada dan bisa tidak ada. Dan kemudian orientasi. Orientasi ini berisi pengenalan. Ya. Biasa juga dibahasakan dengan pengenalan lingkungan. Jadi kalau dalam cerpen berisi pengenalan latar, ya, kemudian waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Ya, selanjutnya komplikasi. Komplikasi adalah struktur pemaparan awal sebuah masalah yang dihadapi oleh tokoh. Nah, kemudian selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi itu merupakan puncak dari sebuah masalah. Kemudian resolusi.
Resolusi itu merupakan akhir dari permasalahan yang ada di dalam cerpen. Ya, selanjutnya koda. Itu merupakan tentang moral yang ya, kemudian unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerpen. Apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik cerpen? Artinya unsur yang membangun dari dalam cerpen, ya. Yaitu diantaranya tema, yaitu yang membangun dari dalam cerpen. Kemudian unsur ekstrinsik cerpen, ya. Artinya pembangun dari luar cerpen, yaitu ya, kemudian kita akan bahas unsur intrinsik cerpen atau pembangun dari dalam cerpen. Yang pertama adalah tema. Apa itu tema? Tema adalah Tema pokok pada cerita, atau bisa juga biasa dengan gagasan pokok yang mendasari cerita. Ya, selanjutnya tokoh dan penokohan. Apa yang dimaksud dengan tokoh? itu adalah Ya, atau biasa juga disebut dengan para pemain dalam cerita. Nah, kemudian tokoh ini terbagi menjadi tiga, yaitu tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Nah, yang dimaksud dengan tokoh protagonis adalah tokoh utama dalam cerita. Kemudian tokoh antagonis adalah tokoh ya yang melawan tokoh utama. Kemudian tokoh tritagonis adalah tokoh penengah, ya. Penengah antara tokoh utama dengan tokoh lawan. Ya, selanjutnya latar atau setting, ya. Latar itu adalah tempat. Waktu suasana yang terdapat dalam cerita. Jadi ada latar tempat, ada latar waktu, ada latar suasana. Ya, selanjutnya alur. Alur adalah susunan peristiwa yang menjelaskan bahwa alur itu adalah jalannya cerita, ya. Kemudian alur itu terbagi menjadi tiga. Ada alur ya, kemudian sudut pandang. Sudut pandang artinya cara pengarang atau penulis memposisikan dirinya di dalam cerita, ya. Kemudian sudut pandang ini terbagi menjadi dua. Jadi ada dan sudut pandang tiga. Yang dimaksud dalam sudut pandang orang pertama yaitu ya pengarang atau pencerita ini memposisikan dirinya sebagai tokoh utama atau pemeran utama atau sentral, ya. Kemudian sudut pandang orang ketiga yaitu penulis atau pencerita memposisikan dirinya sebagai orang ketiga, yaitu dengan menyebutkan tokoh sebagai nama mereka, ya, atau menggunakan kata ganti orang ketiga.
Yang mana itu kata ganti orang ketiga? Yaitu ia dan mereka. Kata ganti orang ketiga, ya. Ya, kemudian amanah. Oh, itu amanah. Pesan, apa pesan yang ada di dalam cerpen? Ya, kemudian kita pada unsur ekstrinsi cerpen. Apa tadi unsur ekstrinsi cerpen? Artinya ya, membangun luar cerita. Jadi unsur ini tidak nampak dari luar, ya. Unsur ekstrinsi cerpen adalah unsur-unsur tapi tidak langsung mempengaruhi jadi walaupun dia tidak nampak dari luar tetapi sangat mempengaruhi karya sastra itu, ya, karena terdiri dari latar belakang pengarang, latar belakang masyarakat. Kemudian nilai-nilai sosial. Di antaranya nilai-nilai yang terdapat dalam cerpen, yaitu ada beberapa nilai. Yang pertama adalah pertama adalah nilai sosial. Apa yang dimaksud dengan nilai sosial? Nilai sosial adalah hubungan antara manusia dengan masyarakat, hubungan interaksi sosial. Selanjutnya nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berhubungan dengan tingkah laku manusia terhadap manusia. Kemudian nilai adalah nilai di dalam cerpen yang berhubungan dengan kepercayaan atau ajaran agama tertentu. Kemudian nilai pendidikan atau edukasi, yaitu nilai yang terdapat di dalam cerpen yang berhubungan dengan perubahan tingkah laku dari buruk menjadi baik, ya, berkat adanya pengajaran atau latar belakang pendidikan. Kemudian nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai dalam cerpen yang berhubungan dengan adat istiadat kebiasaan suatu masyarakat. Kemudian nilai sertifikat, yaitu nilai dalam cerpen yang berhubungan dengan keindahan, baik itu keindahan atau keindahan lingkungan sekitar tokoh. Ya, selanjutnya nilai etika. Nilai etika itu adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen yang berhubungan dengan sopan santun, kesopanan. Kemudian yang terakhir adalah nilai politik. Nilai politik adalah nilai yang dalam cerpen yang berhubungan dengan usaha warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.
Dari pemaparan materi tadi, ada yang belum dimengerti? Silakan bertanya kalau ada yang belum dimengerti. Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Oh, ya, alhamdulillah. Kalau begitu, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan cara bekerja kelompok. Jadi sebelumnya saya ingin ketua kelasnya untuk membagikan kelompok, ya. Karena sebentar Ibu akan menayangkan video pembacaan cerpen. Jadi kalian membentuk diskusi untuk melakukan kerjasama dalam diskusinya, dan setelah itu kelompok mempresentasikan, kemudian kelompok lain menanggapi. Ya. Baik, saya silakan kepada ketua kelas untuk membagi kelompok. Silakan Bahar. Ya, bagi kelompoknya. Ya, baik. Bisa di Baik, saya akan membagikan kerja kelompok ya. Jadi dalam kesempatan ini kalian berdiskusi dengan kelompoknya, dan setelah berdiskusi kalian presentasikan, kemudian kelompok lain menanggapi. Jadi kelompok berapa? Dua. Ini kelompok? Satu. Ya. Ini kelompok? Iya. Ini kelompok? Silakan. Sebentar, Ibu akan putarkan video pembacaan cerpen. Jadi kalian mengidentifikasi nilai-nilai yang ada di dalam cerpen. Ini gimana ini?
Gimana rasanya kalau PDKT? Bentar ya, di kalau seperti itu, pakai Zoom. Ya, berhubung karena speakernya mungkin ada gangguan, jadi kalian membaca saja di teks ya yang dimonitor tadi.
yang tak hendak memelihara apa yang tidak dijaga. Robohnya surau kami, cerpen A.A. Nafis. Kalau beberapa tahun yang lalu Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis, Tuan akan berhenti di dekat pasar. Maka kira-kira sekilometer dari pasar akan sampailah Tuan di jalan kampung. Pada simpang kecil ke kanan, simpang yang kelima, membeloklah ke jalan sedikit itu. Dan di ujung jalan nanti akan Tuan temui sebuah surau tua. Di depannya ada kolam ikan yang airnya mengalir melalui 4 buah pancuran lagi. Dan di pelataran kiri surau itu akan Tuan temui seorang tua yang biasanya duduk di sana dengan segala tingkah ketuaannya dan ketaatannya beribadah. Sudah bertahun-tahun ia sebagai garing penjaga surau itu. Orang-orang memanggilnya kakek. Sebagai penjaga surau, kakek tidak mendapat apa-apa. Ia hidup dari sedekah yang dipungutnya sekali sejumat. Sekali 6 bulan ia mendapat seperempat dari hasil pemungutan ikan mas dari kolam itu. Dan sekali setahun, orang-orang mengantarkan fitrah Id kepadanya. Tapi sebagai garing, ia tidak begitu dikenal. Ia lebih dikenal sebagai pengasah pisau. Karena ia begitu mahir dengan pekerjaannya itu. Orang-orang suka minta tolong padanya. Sedang ia tak pernah minta imbalan apa-apa. Orang-orang perempuan yang minta tolong mengasahkan pisau atau lupin, memberinya sambal sebagai imbalan. Orang laki-laki yang minta tolong memberinya imbalan rokok, kadang-kadang uang. Tapi yang paling sering diterimanya ialah ucapan terima kasih dan sedikit senyum. Tapi kakek ini sudah tidak ada lagi sekarang. Ia sudah meninggal. Dan tinggallah surau itu tanpa penjaganya. Hingga anak-anak menggunakannya sebagai tempat bermain. Memainkan segala apa yang disukai mereka. Perempuan yang kehabisan kayu bakar sering suka mencopoti papan dinding atau lantai di malam hari. Jika Tuhan datang sekarang, hanya akan menjumpai gambaran yang mengenaskan, suatu kesucian yang bakal roboh. Dan kerobohan itu kian hari kian cepat berlangsungnya. Secepat anak-anak berlari di dalamnya, secepat perempuan mencopoti pekayuannya. Dan yang utama ialah sifat masa bodoh manusia sekarang yang tak hendak memelihara apa yang tidak dijaga lagi. Dan yang tadi dari kerobohan ini ialah sebuah dongeng yang tak dapat disangkal kebenarannya. Beginilah kisahnya. Sekali hari aku datang pula mengumpah kakek. Biasanya kakek gembira menerimaku, karena aku suka memberinya uang. Tapi sekali ini kakek begitu murah. Di sudut benaknya duduk dengan lututnya menegak, menopang tangan dan dagunya. Pandangannya saing ke depan, seolah-olah ada sesuatu yang mengamuk pikirannya. Sebuah belek susu yang berisi minyak kelapa, sebuah asahan halus, kulit sol panjang, dan pisau cukur tua berserakan di kaki kakek. Tidak pernah aku melihat kakek begitu bijak, dan belum pernah salamku tak disautinya seperti saat itu. Kemudian aku duduk di sampingnya, dan aku jamah pisau itu. Dan aku tanya kakek, pisau siapa ini, kek?
Ajusidi. Ajusidi, kakek Amyel. Maka aku ingat Ajusidi, si pembual itu. Sudah lama aku tak ketemu dia, dan aku ingin ketemu dia lagi. Aku senang mendengar bualannya. Ajusidi bisa mengikat orang-orang dengan bualannya yang aneh-aneh sepanjang hari. Tapi ini jarang terjadi karena ia begitu sibuk dengan pekerjaannya. Sebagai pembual, sukses terbesar baginya ialah karena semua pelaku-pelaku yang diceritakannya menjadi model orang untuk diejek. Dan ceritanya menjadi pameo akhirnya. Ada-ada saja orang-orang di sekitar kampungku yang cocok dengan watak pelaku-pelaku ceritanya. Ketika sesekali ia menceritakan bagaimana sifat seekor katak. Dan kebetulan ada pula seorang yang ketagihan menjadi pemimpin, berkelakuan seperti katak itu. Maka untuk selanjutnya pimpinan tersebut kami sebut pimpinan katak. Tiba-tiba aku teringat lagi kepada kakek dan kedatangan Ajusidi kepadanya. Apakah Ajusidi telah membuat bualan tentang kakek? Dan bualan itukah yang menjurjakan kakek? Aku ingin tahu. Lalu aku tanyakan kakek lagi. Apa ceritanya, Kek? Siapa? Ajusidi? Wah, ajar dia. Kakek menjawab. Kenapa? Mudah-mudahan pisau pembuat ini, pisau yang asah tajam-tajam ini mengkopri. Kakek marah. Marah. Ya, kalau aku masih muda, tapi yang sudah tua, sudah hobi dan berusaha dengan ibarat sudah begitu beribadah sudah begitu menyerah diri kepadanya dan Tuhan akan mengasihi orang yang sabar dan tawakal. Ingin tahu dengan cerita Ajusidi yang memberikan kakek menjadi memuncak. Aku tanya lagi kan, bagaimana katanya Ken? Tapi kakek diam saja. Berat hatinya bercerita barangkali. Karena aku telah berulang-ulang bertanya, lalu ia yang bertanya kepadaku, kau kenal padaku bukan? Sedari kau kecil, aku sudah di sini. Sedari muda aku bukan. Kau tahu apa yang kau buat semua bukan? Terkutukkah perbuatanmu? Dikutuki Tuhankah semua pekerjaanmu? Tapi aku tak perlu menjawabnya lagi. Sebab aku tahu, kalau kakek sudah membuka mulutnya, dia tak akan diam lagi. Aku biarkan kakek dengan pertanyaannya sendiri. Sedari muda aku di sini, bukan? Tapi ingat punya istri, punya anak, punya keluarga yang seperti orang lain. Pikirkan hidupku sendiri. Aku tak ingin mencari kaya. Aku tak ingin bikin bunga. Segala kehidupanku, lahir batin, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak pernah menyusahkan orang lain. Walau seekor ikan aku memilihnya. Tapi aku tidak dapat siapa. Umpan neraka. Manakah Tuhan? Kalau aku melakukan ini, manakah Tuhan sekali aku dipikirnya. Kalau selama hidupku aku mengabdi kepadanya, tak pikirkan hanya satu. Karena aku yakin Tuhan itu ada dan pengasih dan penyayang kepada umatnya. Aku bangun pagi-pagi, aku bersuci, membangunkan istri ada di hidupnya, supaya bersujud kepadanya. Semua itu setiap waktu. Puji-puji kita, aku baca kitabnya, alhamdulillah, dan kita bilang terkejut, Masya Allah, tetap membilang Tuhan. Apa salahnya kerjaanku itu? Tapi ini aku dikatakan manusia kan itu. Ketika
ketika kakek terdiam agak lama, aku menyalakan tanyaku. Iya, katakan kakek begitu, kek. Iya, aku tertutup. Tapi begitulah kira-kira. Dan aku melihat mata kakek berlinang. Aku jadi belas kepadanya. Dalam hatiku, aku mengumpati air sini yang begitu menghubungi hati kakek. Dan ingin tahu menjadikan aku nyinyir bertanya. Dan akhirnya kakek bercerita lagi. Pada suatu waktu, kata Ajus ini memulai, di akhirat Tuhan Allah memeriksa orang-orang yang sudah berpulang. Para malaikat bertugas di sampingnya. Di tangan mereka tergenggam daftar dosa dan pahala manusia. Begitu banyak orang yang diperiksa. Maklumlah, di mana-mana ada perang. Dan di antara orang-orang yang diperiksa itu, ada seorang yang di dunia dinamai Haji Saleh. Haji Saleh itu tersenyum-senyum saja, karena ia sudah begitu yakin akan dimasukkan ke dalam surga. Kedua tangannya ditopangkan giliran Haji Saleh. Sambil tersenyum bangga, ia menyembah Tuhan. Lalu Tuhan mengajukan pertanyaan pertama. Engkau, Haji Saleh, tidakkah Haji Saleh? Aku tidak hanya ngomong. Nama bagiku tak penting. Nama hanya buat engkau di dunia. Masalahnya kali enggak naik Setiap senegeri dengan kita semua dan tak kurang ketaatan pada ibadah. Kata salah seorang yang ini tidak adil. Memang tidak adil. Kata orang itu mengulangi ucapan Haji Saleh. Kalau begitu, kita harus minta kesaksian atas kesalahan kita. Kita di Indonesia, Tuanku. Oh, di negeri yang tanahnya subur itu? Ya, benarlah itu Tuhan. Tanahnya yang kaya raya, penuh dengan lem, minyak, dan berbagai bahan kandang lainnya. Benar, benar, benar.